Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh berjumpa pada saat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin disembah, nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sungguh memberkati dan menguatkan bagi kita sekalian terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, roh yang daripada Allah adalah roh keberanian dan bukan roh ketakutan. Roh yang daripada iblis adalah roh ketakutan. Untuk itu, bagi kita sekalian anak-anak Tuhan, jikalau diri kita, hati kita merasakan saat ini ada rasa takut, gelisah, khawatir, marilah datang kepada Tuhan, tersungkurlah kepada Tuhan, dan mintalah roh hikmat Tuhan itu ada beserta dengan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat merasakan roh keberanian itu yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena roh ketakutan itu berasal daripada dunia ini. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh keberanian yang mendatangkan kasih, yang mendatangkan ketertiban, kekuatan. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita boleh membedahkan antara dua roh ini yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita merasakan roh daripada Allah, yaitu roh yang membangkitkan kasih, belas kasihan, cinta, damai, ketentraman, mengasihi sesama kita, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan roh itu tertib, mendatangkan kekuatan spirit yang baru bagi iman kita, bagi roh tubuh kita, bagi roh yang tidak kelihatan yang berada di dalam tubuh kita ini, mendatangkan kekuatan, semangat yang baru, pengharapan di dalam Kristus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat bisa membedakannya, kita dapat bisa merasakannya di dalam hati dan pribadi kita yang akan merasakannya. Apakah kita memiliki roh Allah atau kita memiliki roh daripada dunia ini, yaitu roh 666, Lucifer. Kita bisa membedakannya apabila roh itu yang kita rasakan di dalam hati kita. Kita merasa takut, kita merasa takut mati, kita merasa takut miskin, kita merasa takut menderita, kita merasa takut kehilangan segala-galanya di dalam hidup kita ini. Itu berarti sudah ada roh dunia yang menyerang kita, yang ada di dalam diri kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam diri kita ini ada roh Allah ataukah roh setan? Hanya ada dua. Jadi hanya hati kitalah yang bisa menjawab itu semua. Manakala jikalau di dalam diri kita, di dalam hati kita ada roh ketakutan, maka segala hal apapun juga
kita akan lakukan, kita akan perbuat di dalam hidup ini. Termasuk kita akan memasukkan segala sesuatu yang berbahaya bagi dalam tubuh kita ini. Saya tidak memaksa atau tidak juga mengajak kepada kita sekalian untuk tidak memasukkan barang yang sangat berbahaya bagi tubuh kita ini. Karena apa? Karena itu semua tergantung daripada level iman kita. Itu semua tergantung daripada bagaimana kita, diri kita, hati kita ini, roh kita ini melekat erat dengan roh spirit itu, roh Allah itu. Jadi di sini tidak ada sama sekali pemaksaan dari pihak Allah, karena pihak supranatural ilahi itu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi kita seluruh umat manusia, bagi kita anak Tuhan. Jadi tidak ada pemaksaan. Apabila kita menerima tanda itu adalah keinginan dari diri kita sendiri, kemauan dari diri kita sendiri, yang kita sadari, yang kita lakukan, yang kita perbuat bagi tubuh kita sendiri. Bagi anak-anak Tuhan yang merasakan hal itu berbahaya, hal itu membahayakan dirinya, membahayakan hubungannya dengan Tuhan Allah, Yeshua HaMashiach Elohim, maka dia akan menolak tanda binatang, lambang itu di dalam tubuh bait Allahnya. Di dalam tubuhnya dia akan menolak. Karena apa? Dia mengetahui bahwa tanda itu adalah tanda lambang binatang itu yang memblokir kota, tempat penjualan, tempat aktivitas, baik itu di pemerintahan ataupun di dunia sehari-hari. Di dalam kita beraktivitas, kita akan terblokir daripada dunia ini. Tetapi saya di sini ingin memperkatakan kepada kita sekalian bahwa pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Kebebasan itu ada di tangan kita masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah memaksa umatnya. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih hal apa yang baik bagi iman kita, bagi diri kita. Tetapi manakala iman kita menyala, ada di level tertentu, kita akan mengetahui bahwa itu adalah sangat berbahaya bagi tubuh bait suci kita. Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan akan memiliki iman yang berbeda-beda dengan level dan tingkatan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita, tidak ada pemaksaan, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dan biarlah hati nurani kita yang berbicara, iman kita yang berbicara, apakah kita akan menerima tanda itu atau kita akan menolak tanda itu dengan kita membayar harga. Untuk masuk ke dalam gelombang kedua, kita akan dipaksa, mau tidak mau, kita akan menerima tanda itu atau kita tetap menolak tanda itu dengan semuanya memakai uang digital. Kita tidak lagi memegang uang tunai, tetapi semuanya serba chip. Itu penekanan untuk manusia di dalam memegang mamon, uang. Bagi anak-anak Tuhan yang peka dengan tanda-tanda ini, mereka akan menolaknya. Mereka akan siap membayar harga yang sangat mahal, yaitu penderitaan, pikul salib di tengah-tengah dunia ini, dan tidak menerima tanda daripada dunia ini, yaitu 666,
Gelombang kedua adalah mau tidak mau banyak anak-anak Tuhan akan menerima tanda itu. Karena apa? Semua manusia membutuhkan uang, baik itu makan, minum, pakaian, semuanya butuh uang. Tetapi apabila anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bukankah Tuhan telah berkata di dalam firman-Nya, Ia akan memberkati kita, Ia akan memelihara kita sampai kesudahan zaman ini, dan Ia akan menyertai kita sampai pada kedatangannya. Bukankah makanan jasmani itu bagi dunia nyata sangat penting? Makanan yang enak, sungguh nikmat, berjalan-jalan. Untuk itu mereka tidak sanggup membayar harga untuk jalan di jalan penyangkalan salib itu. Bukankah makanan kita berasal daripada roh, firman Tuhan yang hidup itu? Makanan roh, firman, minuman roh adalah darah Kristus itu sendiri yang kita terima berupa lambang rohani bagi kita. Kita akan minum dan kita tidak pernah kehausan lagi. Kita akan makan makanan rohani ini dan kita akan terasa kenyang rohani kita. Dan kita akan bayar dengan tubuh jasmani kita. Apakah kita akan menderita atau mati di tengah-tengah dunia ini? Kebenaran firman Tuhan meminta bayaran harga bagi kita anak-anak Tuhan yang bercahaya, yang sungguh-sungguh berjalan di dalam dimensinya Allah, dimensinya kuasa Allah. Mari kita bayar harga semuanya dengan penyangkalan diri kita. Kita mengakui bahwa Allah senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Untuk apa kita menjadi takut? Jikalau roh yang daripada Allah itu mendatangkan keberanian, mendatangkan kasih, roh ketertiban dan kekuatan, setiap hari, setiap baru ada berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita gelisah berjalan di tengah-tengah dunia ini? Mungkin 1, 2, 3 kali kita akan merasakan hal itu. Wajar sebagai manusia yang berdosa, hidup di dalam kedagingan. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, maka roh Yeshua HaMashiach Elohim itu yang akan memampukan kita melewati badai masalah ini, melewati masa-masa kesusahan, kesukaran di tengah-tengah dunia ini. Kita pasti akan disanggupkan oleh Tuhan sebelum masa dan waktu Tuhan itu akan menjemput mempelainya di tengah-tengah dunia ini. Mari berdirilah teguh di dalam iman, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mari kita senantiasa berharap kepada kasih dan belas kasihan Tuhan itu. Dan kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hatinya, menjaga tubuhnya agar tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Andalkanlah kuasa Tuhan itu, karena kuasa Tuhan mendatangkan roh kekuatan, roh pengharapan di dalam Tuhan, roh yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan yang baru, yang di luar logika kita. Karena kuasa Allah itu akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan akan namanya, akan kuasanya, akan kasihnya, akan cintanya. Maka Allah itu akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita sampai pada kesudahan zaman ini,
sampai pada kedatangannya. Biarlah kita semakin menyadari diri kita, karena iman kita, setiap anak Tuhan, berbeda-beda. Dan setiap iman kita akan berbeda pula level-levelnya. Saya tidak mengatakan bahwa level saya sudah berada di atas. Tidak, kita sama-sama berada di level, naik level. Kita sama-sama belajar, masih belajar dan banyak belajar. Setiap hari kita harus belajar menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih mengasihi manusia lainnya, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Kita kasihi mereka semua, karena di mata Tuhan kita adalah sama. Di mata Tuhan derajat kita tidak berbeda, status kita tidak berbeda. Semuanya kita adalah manusia yang sama di hadapan Tuhan, terbuat dari tanah, debu, tanah liat yang diciptakan oleh Tuhan. Roh kita ini adalah sama bernilai dan berharganya di mata Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita sungguh-sungguh melekat pada kuasa ilahi itu. Karena apa? Karena jikalau kita tidak sungguh-sungguh melekat pada kuasa ilahi itu, maka kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Kita tidak akan tahu tanda ini berbahaya atau tidak bagi tubuh kita. Karena apa? Setiap iman, level anak-anak Tuhan berbeda-beda. Berbeda-beda. Mari nyalakanlah pelita iman kita itu, supaya kita dapat mengetahui manakala mempelai itu datang, di waktu petang, siang, pagi, subuh, atau di waktu manapun juga. Biarlah perenungan firman Tuhan yang ada pada saat ini dapat membangkitkan iman percaya kita, dapat membangkitkan semangat yang baru bagi kita, sehingga kita memiliki roh keberanian, bukan roh ketakutan yang berasal daripada dunia ini. Kita mengalahkan roh ketakutan itu. Kita mengalahkan dengan kuasa Allah, sehingga kita anak-anak Tuhan dapat berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Nya. Kita dapat menjadi pelita, lilin-lilin kecil, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, lilin-lilin yang bisa menerangi di kegelapan malam, sehingga orang dapat melihat kebenaran ilahi itu nyata dan benar-benar ada, senantiasa menyertai kita umat manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin kuat, semakin teguh iman kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam kasih, cinta, belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.